Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Wal maqalah at-tasi'ah an Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu huwa Syekhul Imam Malik. Dalam kitab Nasrul Ibad, makalah yang ke-9, yaitu dari Waliullah Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu. Beliau adalah guru dari Imam Malik, yang Imam Malik itu adalah guru dari Imam Syafi'i, yang kebanyakan mazhab dari Imam Syafi'i itu dilakukan oleh kebanyakan mayoritas warga Indonesia. Syekh Sufyan as-Tsauri berkata, kullu maksiatin nasyi'atun an syahwah ay istiyakin nafsi ila syai'in fa innahu yurjahu furanuha. Setiap maksiat yang timbul dari keinginan seseorang, setiap maksiat yang termotivasi dari keinginan seseorang, fa innahu yurjahu furanuha, maka maksiat itu berpotensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seorang manusia itu diberi hawa dan nafsu, diberi keinginan untuk melakukan sesuatu yang cocok dengan keinginan-keinginannya, padahal sesuatu itu oleh Allah tidak diridhoi, maka itu disebut dengan hawa nafsu. Maka ketika seseorang itu berlanjur melakukan dan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu disebut dengan maksiat, sesuatu yang berpaling dari ridhonya Allah. Maka maksiat yang dia lakukan, ketika orang itu bertaubat, lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan sepenuh jiwa, dan dia di dalam hatinya berusaha untuk tidak akan mengulanginya, maka potensi untuk diampuni oleh Allah itu sangat besar. Wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin hida wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha. Yang kedua, maksiat yang timbul, muncul atau termotivasi dari ketakaburan seseorang, dari kesombongan seseorang, maka maksiat itu berpotensi tidak akan diampuni oleh Allah. Di anam asyata iblis karena asruha minal kibri. Mari kita renungkan tentang durhakanya iblis ketika Allah memerintahkan untuk sujud. Itu bukan dari keinginan iblis itu sendiri, tapi dari kesombongan iblis, sehingga Allah tidak akan mengampuni iblis sampai kapanpun karena kesombongannya. Fa innahu la yurja ghufrana bisabab ishtiyaqi ila dhaqi thamrati syajarati. Sedangkan li anna zalata sayyidina Adam alaihissalam kana asudha minasyahwah. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh bapak kita, oleh Sayyidina Adam, Nabi Adam radhiyallahu anhu, itu muncul dari keinginan Nabi Adam, dari syahwatnya Nabi Adam untuk memakan buah khuldi yang Allah larang. Sehingga kesimpulannya, maksiat itu dibagi menjadi dua. Maksiat yang muncul dari syahwat dan maksiat yang muncul dari ketakaburan. Kadang seseorang itu tidak melakukan sholat itu karena syahwatnya itu tidak mau untuk melakukan sholat. Maka ketika dia bertaubat dan mengqadha'i sholat yang telah ditinggalkan, maka potensi dari taubatnya itu akan diterima dengan besar. Potensi diterima taubatnya karena meninggalkan sholat, karena keinginan hati untuk malas melakukan. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat karena ketakaburannya, merasa dirinya mulia, merasa dirinya
kaya, merasa dirinya alim, merasa dirinya apapun mempunyai kelebihan, maka bukan nilai dari maksiat itu sendiri, tapi nilai dari ketakaburannya, dari kesombongannya. Itulah yang menjadikan Allah menutup diterima taubatnya. Sebagaimana iblis, kita tahu dalam cerita-cerita iblis itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Jauh sebelum diciptakannya manusia, iblis sudah mempunyai gelar orang yang alim, ulama, berjuta-juta tahun, menjadi pemuka, menjadi pimpinan ahli surga berjuta-juta tahun, menjadi waliullah berjuta-juta tahun. Tapi titel itu semua hancur ketika Allah perintahkan untuk sujud. Padahal sujud di sini bukan sujud seperti sholat, tapi sujud menghormat kepada Nabi Adam. Karena iblis merasa dirinya mulia, tercipta dari api, padahal Nabi Adam tercipta dari tanah yang menurut iblis itu adalah hina. Mengapa makhluk mulia menghormati makhluk yang hina? Itu merupakan pelecehan, dan rasa satu takaburnya iblis itulah yang menjadikan iblis selama-lamanya tidak akan diterima oleh Allah. Tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari makhluk yang paling mulia di surga menjadi makhluk yang paling hina sampai kapanpun. Itu karena takabur. Maka marilah kita biasakan kita untuk belajar menghilangkan sifat takabur. Karena satu kali ketakaburan kita, baik takabur kepada sesama, takabur tentang perintahnya Allah, tidak, bibit-bibit takabur itu pasti ada pada diri kita. Maka sebisa mungkin kita hilangkan, kita turunkan tensinya dengan mengingat maqalah Sufyan Ats-Tsauri ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.